Penyihir Everglimmer. Pada zaman dahulu, di kota ajaib Everglimmer, di tengah bukit dan jalan berbatu, hiduplah 4 sekawan. Willow si ahli obat, Luna si peramal, Amber si pengendali api, dan Morticia si necromancer. Walau mereka berbeda, mereka seolah terikat tali ajaib bersama. Ini Willow, memiliki rambut seperti bunga musim semi, dan dia sangat menyukai tanaman. Dari kecil, tawanya bisa mengembalikan bunga layu. Air matanya yang berjatuhan memunculkan rumput di tanah. Ini Luna, dengan mata seperti bulan, ia memiliki kemampuan melihat masa depan. Sejak kecil, ia sering memperingatkan hal kecil seperti cangkir pecah dan sepatu hilang. Mama, hati-hati cangkirnya. Itu bisa. Luna sayang, ada apa? Cangkirnya kan tidak apa-apa sayang. Tidak. Orang-orang menganggapnya aneh dan dia dikucilkan. Pada suatu malam, saat menatap rasi bintang, ia merasakan suatu kekuatan. Luna anehnya merasa senang walau terkejut. Ia pun menerima bakat melihat masa depannya. Amber, si pengendali api yang meledak-ledak. Ia dapat menyalakan api di ujung jarinya. Saat kecil, amarahnya memunculkan api yang mendadak, membakar boneka, juga tirai di rumah. Semangatnya sering tertutupi rasa takut orang-orang di sekitarnya. Amber, kau tidak perlu takut pada dirimu sendiri. Kami tidak. Aku tahu, tapi terkadang orang-orang itu hanya melihat apiku. Kamu harus menunjukkan kehangatan, bukan bara api. Dan terakhir, Morticia. Ia memiliki aura yang tenang. Ia bisa bicara dengan yang tak terlihat. Ada bisikan di sekitarnya, dan ia sering berbicara dengan para hantu dan juga peri. Namun sifat pemalunya membuat ia dikucilkan. Bakatnya dianggap menyeramkan dan aneh. Morticia, bakatmu itu indah. Jangan disembunyikan. Kami melihatmu, tapi kami tidak takut padamu. Terima kasih. Aku suka diterima. Para penyihir terkucil, jauh dari keluarga serta teman-teman, dan saling menghibur satu sama lain. Mereka akhirnya mendirikan persekutuan Everglimmer. Bersama kita kuat. Ayo, kita resmikan Persekutuan Everglimmer. Ini adalah tempat kita, apapun itu. Bersama kita hadapi apapun. Mereka punya satu tujuan, memenangkan hati warga Everglimmer. Kalau sering begini, semuanya bisa musnah. Akan kubantu. Alam membutuhkan sedikit dorongan. Willow berlutut dan menaruh tangannya di tanah kering. Rambut Willow mulai berkilau saat ia menggumamkan nada lembut. Kau sedang apa? Menghidupkan tanaman. Hal yang butuh waktu langsung bisa selesai. Tanamannya kembali hidup dan bahkan sudah siap dipanen. Terima kasih Willow, ladang kami selamat. Tidak apa, hujan atau cerah, usaha kalian layak berbuah. Malam berikutnya ada toko terbakar. Api menyala ke semua sisi bangunan. Tolong kami, api menyebar. Api semakin besar. Mundur semuanya, biar aku saja. Amber maju. Ia mengangkat tangan, dan api yang menyala langsung padam, seolah terkena kekuatan dahsyat.
Kenapa bisa? Api itu temanku. Dia mendengarku. Tapi api itu harus dibujuk. Kami selamat, Amber. Terima kasih. Sama-sama. Morticia mendengar tangisan dan mengikutinya. Ternyata ada wanita tua, Bu Marlowe, berlutut di samping makam dan bersedih. Bu Harlow, kau tidak apa-apa? Aku sangat rindu padanya. Suamiku Edgar, andai aku bisa bicara padanya lagi. Edgar? Sayang, ini aku. Oh, Edgar, aku sangat rindu. Kita bersama setengah abad. Aku bersamamu, sayang. Jangan bersedih. Berbahagialah di hidupmu. Aku akan menunggumu hingga nanti. Waktunya menipis. Bicaralah, Bu Harlow. Terima kasih, Morticia. Edgar, aku coba. Aku janji. Bu Harlow berdiri dan berterima kasih dengan pelukan hangatnya. Terima kasih. Kau memberiku kesempatan berpamitan. Rasanya damai. Sama-sama. Kau tidak sendiri, Bu Harlow. Masih ada kami. Esoknya, Morticia pergi ke kota dan orang-orang menyapa dengan senyuman. Morticia, terima kasih atas yang kau lakukan untuk Nyonya Harlow. Itu sangat berarti sekali. Aku senang membantu. Berpisah itu sulit. Harus kuhentikan. Luna tiba tepat waktu saat ada gadis kecil yang akan memanjat pohon. Emma, tunggu. Ada apa? Berbahaya. Dahannya lemah. Dan ada sarang lebah. Kau bisa terluka. Aku tidak lihat. Terima kasih ya. Tidak apa. Ayo main di tempat lain. Terima kasih, Luna. Kau menyelamatkannya. Aku melihat bahaya. Syukurlah tepat waktu. Bakatmu ini, Luna, adalah sebuah berkah. Terima kasih. Seiring waktu, warga Everglimmer mulai menerima mereka sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Warga yang dahulu takut, sekarang menghormati mereka serta penasaran. 4 sekawan berkumpul di rumah Willow dan menceritakan petualangan mereka. Kemudian pintu diketuk. Semua, kita diundang ke jamuan istana oleh Putri Elara. Mewah! Jamuan istana, luar biasa. Kenapa kita semua diundang ya? Bangsawan biasanya tidak mengundang rakyat jelata. Tepat sekali. Tapi kita kan bukan orang biasa. Kita penyihir Everglimmer. Tapi kurasa ada yang salah. Kau lihat apa, Luna? Tidak jelas, tapi ada satu cara untuk mengetahuinya. Bagaimana caranya? Ya, kita lihat ada apa. Selamat datang, penyihir Everglimmer. Syukurlah kalian semua mau datang. Kami semua juga senang, Tuan Putri. Kuakui, aku punya maksud lain mengundang kalian. Putri butuh bantuan. Ya, bingo, sudah kuduga. Ada seseorang yang sudah mengacau. Entah aku harus percaya siapa. Pertama, perhiasan kerajaan dicuri dari brankas. Lalu kami melihat penjaga kerajaan pingsan. Dia bangun lalu bilang aku yang mengambilnya. Padahal bukan aku. Itu alasan klasik. Apa mungkin penyihir? Bukan.
Itu peniru wujud. Dia pasti meniru wujud Tuan Putri. Lanjutkan ceritanya. Siapapun itu, mereka bisa meniru Tuan Putri dengan sempurna dan membuat kekacauan di sini. Maaf, Tuan Putri. Lalu, pada saat jamuan, ada tamu yang sakit karena jus beracun. Para saksi bilang, pelayanku yang menuang jus itu. Padahal saat itu dia terus bersamaku. Sangat berbahaya. Si peniru wujud ini bukan hanya mengacau, tapi juga membahayakan nyawa. Dia ingin merusak reputasi Putri, supaya Putri dikucilkan dan Putri tidak akan dipercaya lagi. 2 hari yang lalu, ada pertemuan rahasia di kamar pribadiku, tapi itu bukan aku. Banyak surat yang hilang, dan penasehatku jadi merasa bingung karena janji-janji palsu. Sepertinya dia ingin merebut tahta dari dalam. Mereka pasti dekat dengan Putri dan bisa bebas bergerak. Ini akan menjadi sangat berbahaya. Kita semua harus segera memecahkannya. Ayo kita bekerja. Kita harus cari siapa saja yang bisa masuk ke sini. Brankas, aula jamuan, dan kamar Tuan Putri. Kita tanyakan orang di dekat tempat kejadian. Pasti ada yang lihat sesuatu. Aku akan coba lihat ke masa lalu untuk mencari bagaimana si peniru wujud beraksi. Aku bisa memanggil roh. Mungkin mereka bisa melihat apa yang aneh. Ayo, cepat kita mulai. Semakin lama dibiarkan, kerajaan akan semakin menderita. Tampilkan kepadaku yang sudah berlalu. Rupanya kau. Roh Everglimmer, tunjukkan padaku. Terima kasih. Mari, kita lihat ada apa. Ayo, tunjukkan jalannya. Ketemu. Ini barang buktinya. Para penyihir berkumpul di aula. Amber menunjukkan bukti dari tempat bangsawan Alaric. Bangsawan Alaric, aku bisa melihatnya. Dia pengacau. Dia mau merebut tahta dari dalam. Buktinya jelas. Para roh juga bilang, dia pelakunya. Ayo, kita akhiri semua ini. Wah, cukup menakjubkan. Penyihir Everglimmer. Kami tahu kau Alaric. Tunjukkan dirimu. Kalian pintar, tapi terlambat. Takkan kami biarkan kau. Kalian mau apa? Melempar buah? Apa kalian pikir kalian bisa mengalahkanku? Tidak, jika sendiri. Tapi kalau bersatu, kami pasti bisa. Kau pasti akan kami kalahkan. Wahai alam, ikat dia. Wahai api, kurung dia. Wahai roh Everglimmer, tunjukkanlah wujudnya. Semuanya sekarang, murnikan dia. Terima kasih, kalian penyelamat kerajaan. Demi kerajaan kita, Tuan Putri, Everglimmer adalah rumah kita semua.
Kami senang membantu Tuan Putri. Dilarang mengacau di Everglimmer kita. Sang roh leluhur akan merasa tenang jika Putri duduk di tahta. Jamuan diadakan untuk merayakan kemenangan para penyihir. Kalian selalu punya tempat di sini, di Everglimmer. Terima kasih banyak semua. Kami senang membantu Tuan Putri. Sejak hari itu, semua orang di Everglimmer hidup bahagia selamanya karena dijaga oleh pahlawan tak terduga, para penyihir.